Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kerja Onlineku. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi gratis ya. Ini gratisan ini guys, yaitu aplikasi untuk voice changer atau untuk mengubah vokal pada lagu kalian. Terutama kalau kalian sering menggenerate musik atau lagu menggunakan AI ya, terutama di Suno. Pastikan kadang suara vokalnya itu terkesan pasaran banget ya. Suaranya banyak yang sama. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi Reply ini untuk mengubah voice-nya sesuai dengan voice yang sudah kalian siapkan ya, atau bisa dibilang itu kayak voice changer atau voice cloning lah intinya seperti itu. Jadi nanti suara di dalam lagu itu akan berubah menjadi suara yang sudah kalian siapkan sebelumnya ya. Jadi tidak terkesan pasaran ya. Lalu bagaimana cara mendownloadnya, cara installnya, dan cara penggunaannya, persiapannya, dan bagaimana hasilnya nanti akan kita coba juga. Tapi sebelum itu jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe guys ya. Kalau sudah langsung saja kita ke intronya. Oke, untuk pertama-tama saya akan tunjukkan bagaimana cara mendownload aplikasi Reply ini ya. Intinya ini nanti dia berjalan langsung di komputer tanpa butuh berlangganan atau koneksi internet ya. Selama kalian sudah menginstalnya terlebih dahulu, karena semua prosesnya, penginstalan dan semua database dan yang lain itu nanti akan diinstal di komputer. Jadi dia bisa berjalan secara lokal tanpa harus menggunakan koneksi internet atau berlangganan. Intinya seperti itu ya. Oke, sebelumnya kalian bisa langsung pergi ya ke situs ini ya, mashub.com ya. Reply seperti ini untuk mendownloadnya. Kalian bisa cek ya linknya yang ada di atas seperti ini. Atau kalian bisa langsung menulisnya di Google ya, download Reply Voice Changer gitu. Nanti akan muncul situs Mashub-nya seperti ini ya. Setelah itu silakan kalian download saja ya step by step untuk langkah-langkahnya. Kalau disuruh untuk login dulu ya silakan login. Kalau belum punya akun ya daftar aja dulu ya di situs Mashab ini ya agar bisa mendownload reply-nya. Nah, setelah kalian download reply-nya, silakan kalian install ya. Install ya di bagian instalasi ini nanti kemungkinan beda orang akan menemui beberapa kendala ya, yaitu koneksi internet kalian harus cepat karena waktu pertama instalasi itu dia mendownload file ya atau intinya script AI-nya itulah. Itu cukup besar sekali. Tahu saya itu antara 15 giga sampai 22 giga atau 23 giga tergantung modelnya nanti ya. Karena di situ memang banyak banget model-model dan scriptnya ya. Dan kalau kelihatan macet, itu sebenarnya tidak macet ya. Dia itu tetap mendownload, tapi karena file yang di-download itu terlalu besar, jadi kelihatan kayak macet gitu. Nah, itu nanti kalian tunggu saja prosesnya hingga selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, silakan langsung kalian buka aplikasinya, guys ya. Nah, intinya seperti ini. Nanti kalau sudah jadi intinya seperti inilah ya. Nah, di sini nanti akan ada 3 pilihan yaitu vocal conversion di mana kalian bisa langsung mengubah vokal di dalam lagu ya menjadi vokal yang sudah kalian siapkan. Lalu ada stem audio di mana di sini kalian bisa memisahkan antara audio dan vokalnya. Ini paling cocok kalau kalian ingin membuat mungkin ya musik jenis karaoke gitu, ingin menghilangkan vokalnya. Nah, kalian bisa melakukan stem di sini. Nanti bisa kalian ambil yang hanya instrumennya saja buat dijadikan mungkin musik karaokean ya seperti itu. Lalu di sini ada train model. Nah, di train model ini gunanya apa Bang? Di sini untuk melatih AI-nya dengan suara yang sudah kalian siapkan. Nanti suara tersebut akan di-cloning lah intinya seperti itu ya sebagai pembelajaran untuk dipelajari sehingga nanti akan menghasilkan yang namanya ini ya, model seperti ini yang ada di bawah ini yang nanti akan bisa kalian gunakan untuk melakukan vocal conversion. Nah, untuk menambah untuk training model gimana Bang? Nah, tinggal kayak gini aja, ini seumpama ya. Nah, di atas ini silakan kalian isi namanya, modelnya kalian kasih nama model apa. Lalu di bagian ADD training data, silakan kalian isi di sini suara vokal yang sudah kalian siapkan. Entah itu vokal kalian sendiri atau mungkin vokal orang lain ya atau mungkin vokal dari artis lain. Intinya dia harus berupa vokal ya. Dan pastikan itu suara vokalnya bersih.
ya. Tapi kalau kalian ingin langsung merekod juga bisa, kalian bisa langsung menggunakan record audio ini untuk merekam suara kalian sendiri. Pastikan di dalam ADD training data ini vokal kalian harus lengkap. Ada vokal yang namanya vokal rendah, vokal biasa, ya kan? Ada juga vokal tingginya. Jadi nanti semisal di dalam lagu yang ingin kalian konversi vokalnya itu ada vokal tinggi, rendah, ya, dan vokal sedang, itu EE-nya tetap bisa mengikuti gitu. Langsung untuk auto epoch ini adalah jumlah pengulangan training EE-nya ya. Misal lagu apa itu vokal yang kalian gunakan atau suara yang kalian gunakan untuk training itu durasinya 1 menit ya. Jadi pengulangannya kalau auto epoch itu nanti EE-nya ini akan terus mengulang hingga dia menemukan model yang pas, ibaratnya pembelajaran yang terbaik sesuai dengan pilihan EE-nya. Misal dia membutuhkan pengulangan hingga 100 kali atau mungkin 200 kali baru menemukan model yang benar-benar cocok dan pas sesuai dengan nada vokalnya atau gaya vokalnya. Nah, seperti itu ya. Dan di sini perlu saya ingatkan ya, untuk pada bagian audit training data ini, semakin panjang durasi suara yang kalian gunakan untuk training, maka proses pembelajarannya pun semakin lama, tergantung spek PC kalian ya, terutama bagian VGA. VGA di sini saya sarankan menggunakan NVIDIA. Jadi seberapa lama proses trainingnya itu tergantung spek PC dan juga panjang dari durasi suara yang kalian gunakan untuk trainingnya ya. Misal kalau kalian training menggunakan suara hanya 1 menit, itu nanti proses pembelajarannya juga akan semakin cepat. Mungkin hanya 1 sampai 3 jam misal, tergantung spek PC kalian ya. Tapi kalau misal pembelajaran kalian menggunakan suara yang lebih panjang, misal 5 menit atau 6 menit intinya panjang lah. Kan kalian di sini mengejar kesempurnaan suaranya ya. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu 6 bahkan sampai 12 jam, bahkan sampai sehari semalam saya pernah ya. Bayangkan itu baru selesai. Tapi kalau kalian tidak ingin terlalu lama menunggu, auto epochnya ini bisa kalian matikan ya. Lalu bisa kalian atur sendiri ingin berapa kali pengulangan ya. Jadi EE-nya itu kan mengulang hal tersebut berapa kali ya. Ini bisa kalian setting hanya 50, hanya 100 misal ya, atau 80 misal. Kalau kalian ingin menunggu yang tidak terlalu lama. Tentunya nanti hasilnya juga menentukan dari kualitasnya ya. Semakin banyak pengulangan yang kalian gunakan, maka hasilnya juga akan semakin bagus. Intinya seperti itu. Biasanya ini saya biarkan dengan auto epoch. Nah, lalu di bagian pre-stream ini sangat bermanfaat semisal yang kalian gunakan sebagai training mode, ini adalah sebuah lagu yang masih ada musik di dalamnya. Misal kalian mengupload sebuah lagu durasinya 5 menit ya. Kalian upload ke sini. Nah, pada bagian pre-stream ini ya, ini jangan kalian centang ya. Jangan kalian centang karena pada faktanya di sini masih ada musiknya dan ada vokalnya masih bercampur. Tapi semisal yang kalian gunakan sebagai training data adalah vokal yang sudah bersih tanpa ada musik, tanpa ada latar belakang yang lain, ini bisa kalian centang ya, pre-streamed. Jadi menunjukkan bahwa musik atau suara yang kalian unggah sudah tidak mengandung latar belakang seperti musik dan yang lain ya. Ini harus kalian centang. Biasanya kalau kalian menggunakan suara yang bersih tanpa musik, proses pembelajaran juga akan semakin cepat gitu. Karena dia tidak harus melakukan stem ulang gitu ya. Nah, setelah ini semua sudah jadi ya, tinggal kalian pilih pada bagian training mode ini ya. Training mode di bagian bawah. Nah, nanti akan muncul menu yang ada di bawah di samping ini ya, job ini. Kalian tunggu saja prosesnya hingga selesai, bisa sampai berjam-jam itu ya. Nah, di bagian stem mode ini ada beberapa mode atau metode yang bisa kalian gunakan ya. Dan tentunya beda-beda. Ini nanti bisa kalian download secara manual ya. Kalau kalian centang download semua, silakan di-download saja. Tapi saran saya untuk hasil terbaik itu biasanya di bagian Kim Vokal 2 atau Kim Vokal 1 ya. Nah, di sini biasanya hasilnya akan terasa lebih jernih kalau kalian ingin melakukan stem vokal, misal butuh vokalnya saja. Tapi kalau kalian lebih mengutamakan instrumennya daripada vokalnya, intinya instrumennya itu suaranya bagus ya. Meskipun vokalnya nggak terlalu bagus, tapi intinya hasilnya itu instrumennya bagus, pilih yang Kim Ins ya. Intinya kalau ada tulisan ins kayak gini berarti instrumen ya, digunakan untuk instrumennya ya. Ada ins kayak gini berarti dia menandakan instrumen ya.
Kalau karaoke berarti kemungkinan ya instrumennya dibagusin ya, seperti itu. Untuk yang lain bisa kalian coba sendiri nanti. Tapi menurut saya setelah saya mencoba untuk kim vokal 1, kim vokal 2 dan kim instrumen itu udah paling bagus. Lalu pada bagian vokal conversion bisa langsung kita contohkan ya. Di sini kita akan mencoba untuk mengkonversi sebuah lagu ya yang sudah saya siapkan. Di sini bisa langsung kalian select AirDrop audio atau bisa kalian langsung record juga di sini. Kalian ingin nyanyi gitu, kalian record sendiri di sini kan. Nah, bisa juga langsung. Tapi di sini saya sudah memiliki lagu sebagai contoh. Akan saya drag and drop ke sini. Oke. Ini ya, salah satu contoh lagu yang saya buat menggunakan AI Suno. Bisa kita dengarkan dulu sebagai contoh ya. Nanti biar kalian juga melihat perbedaannya antara sebelum diubah dan setelah diubah vokalnya. Terminal Tirtonadi ngeterke sliramu lunga mung iso nangis ning ati karo ngempet pranyumata kowe mesen nyoba nguatke nanging tetep abot rasane nalika wis mulai mlaku langsung pecah tangisku. Nah, seperti itu yaitu untuk contoh lagu versi aslinya. Nah, di sini kita langsung melakukan vocal conversion ya. Di sini kan ada model. Kalian bisa langsung melakukan add model di sini ya. Add model. Kalau kalian sudah memiliki model yang sudah di-download harus berupa file RVC ya, bisa kalian gunakan. Tapi model yang biasanya sudah kita training tadi akan muncul di bawah ini ya. Nah, saya akan menambahkan sinden Jawa ini ya. Nah, otomatis di sini akan terisi ya sinden Jawa ya. Satu model yang saya gunakan. Kalian juga bisa menggunakan lebih dari satu model kalau kalian ingin multi model di sini ya. Nah, di sini multi model bisa menggunakan lebih dari satu model ya. Tapi karena saya tidak akan menggunakan multi model, hanya satu model saja sudah cukup. Nah, untuk bagian setting ini nanti bisa kalian otak-atik sendiri, terutama di EQ and reverb. Biasanya saya biarkan. Lalu untuk instrumental juga saya biarkan di sini, biasanya tidak saya otak-atik. Untuk outputnya kalian bisa memilih apakah ingin MP3 atau WAV. Saya pilih WAV. Lalu untuk bagian pitch detection ya. Nah, ini yang paling penting. Kalian bisa memilih antara RMVP, Crepe, Creptini, Mangyo Crepe, dan Mangyo Creptini. Saya biasanya menggunakan yang Mangyo Crepe atau Mangyo Crepe ya. Karena setelah saya coba semua itu hasil yang paling bagus. Lalu di bagian advanced setting ini juga bisa kalian gunakan ya, bisa kalian gunakan di sini untuk advanced settingnya, untuk indeks ratio, langsung konstannya ya kan, volume, render kuda dan yang lain. Untuk stemming mode-nya, ininya apa Bang stemming mode? Kalau kalian memasukkan lagu full seperti ini ya kan, ini kan berarti nanti sebelum dikonversi harus dipisah dulu antara musik dan vokalnya. Makanya kalau kalian ingin langsung mengkonversi berupa lagu seperti ini, pastikan pada bagian stem ini kalian hidupkan ya. Ini bisa kalian hidupkan, kalian matikan stemnya. Kalau yang kalian konversi hanya berupa vokal tanpa ada musik, kalian tidak harus menghidupkan pada bagian stem. Tapi kalau ini berupa musik ya dan masih bercampur antara vokal dan instrumen, kalian hidupkan pada bagian stem. Sehingga di bagian sini nanti bisa kalian pilih untuk metode stemnya antara game vokal atau game instru dan yang lain ya. Game instrumen, game vokal 2 dan yang lain. Oke ya. Di sini saya akan milih game vokal 1 saja.
ya. Lalu pada bagian pitch yang ada di bawah ini ya, pitch pada bagian di bawah ini harus kalian sesuaikan untuk membedakan bagaimana Bang. Nah, ini di sini kan lagunya ini suaranya semisal lagunya itu di dalam vokalnya itu suaranya cowok. Tapi untuk model vokalnya ingin kalian ubah menjadi cewek ya, semisal inilah cewek. Maka untuk merubah vokal cowok ke cewek, ini pitch-nya harus kalian tambah atau kalian kurangi semisal. Misal cewek itu kan suaranya lebih tinggi ya. Jadi untuk merubahnya harus kalian tambahkan untuk pitch-nya. Jadi nanti agar nadanya lebih tinggi ya. Tapi kalau ini sesama cewek, ini bisa kalian biarkan tetap saja 0 atau semisal dibalik. Untuk suara lagunya itu suara cewek Bang, tapi saya ingin merubahnya menjadi suara cowok dan untuk modelnya itu suaranya juga cowok. Nah, di sini tentu saja harus kalian kurangi untuk pitch-nya karena suara cowok itu biasanya lebih terkesan berat dan lambat ya. Tapi ini bukan hal paten ya. Ini nanti bisa kalian sesuaikan sendiri, bisa kalian pelajari sendiri. Adapun berapa tambahnya atau berapa pengurangannya itu semua tergantung ya. Jadi itu bukan hal yang paten, semuanya tergantung lagunya saja. Jadi kalian butuh melakukan eksperimen sendiri seperti itu ya. Nah, kita anggap ini sudah selesai ya karena ini suaranya sama-sama cewek. Jadi kita langsung pencet pada bagian convert. Nah, untuk proses convert-nya ini tidak terlalu lama ya. Sepengalaman saya itu paling lama ya 5 menit. Tapi biasanya lebih cepat antara 2 sampai 3 menit kadang sudah selesai, bahkan kadang hanya sekitar 1 sampai 2 menit ya, tergantung spek PC kalian. Jadi tidak selama waktu kalian melakukan training mode ya. Jadi ini kita tinggal tunggu saja prosesnya hingga selesai 100% ya. Di sini kan ada proses antara separating track, langsung setelah tracknya dipisahkan nah ya, pemisahan track antara track dan vokal ya. Langsung nanti akan dilakukan perubahan vokalnya ya. Vokal diubah menjadi sesuai dengan vokal yang kita siapkan tadi ya. Di sini saya contohkan sinden ini tadi yang sudah saya training ya. Nah, di sini prosesnya sudah berjalan, tinggal kita tunggu saja di sini. Nggak terlalu lama sebenarnya. Bahkan mungkin tidak perlu saya singkat atau saya percepat ya. Akan saya tunggu di sini biar kalian tahu seberapa cepat atau lamanya tanpa kita edit-edit ya. Oke, kita tunggu saja. Lah, di sini prosesnya sudah changing voice ya. Jadi dia sudah merubah vokalnya ya tadi. Vokalnya sudah dirubah ya. Jadi kita tinggal tunggu saja changing voice-nya selesai. Langsung setelah changing voice-nya selesai, dia mulai creating audio file. Jadi mulai disatukan lagi antara musik dan voice-nya. Oke, di sini sudah jadi ya. Nah, hasilnya ada di mana, Bang? Ini di bagian samping. Ini kalau kalian klik seperti ini nanti akan muncul seperti ini ya, yang ada di sampingnya. Di sini akan ada pilihan converted vokal, yaitu vokal yang sudah dikonversi, yang sudah diubah. Lalu ada original vokal, ini adalah vokal originalnya. Lalu di sini juga sudah ada stem instrumentalnya, instrumennya saja. Kalau kalian ingin mendownload salah satu, bisa kalian pilih salah satu sini ya. Tinggal download saja, nanti akan disimpan di folder yang sudah ada di komputer kalian. Tapi kalau kalian langsung ingin mendownloadnya tanpa harus mendownload satu-satu, ini juga ada. Tinggal kalian tekan titik 3 ini, lalu download. Ini adalah lagu yang sudah jadi ya, antara vokal dan instrumen sudah jadi satu. Kalian ingin mendengar contohnya sudah dirubah, langsung kita tekan play saja. Terminal Tirtonadi ngeterke siramu mong
Nah, seperti itu ya hasilnya. Mungkin memang dari segi hasil tidak bisa bersih banget itu tidak, tapi untuk hasilnya juga sudah lumayan. Karena semua tergantung dari spek PC kalian juga, lalu dari model yang kalian gunakan waktu training juga, seberapa panjang dan seberapa bagus suara modelnya, itu juga berpengaruh ya. Terutama kalau model yang kalian gunakan itu suaranya kurang bersih, itu juga akan berpengaruh di bagian hasil ininya. Ya, penghasilan model ini. Karena model yang saya gunakan adalah suara sinden yang waktu itu memang saya download ya. Suaranya langsung saya steam, jadi memang tidak bisa terlalu bersih-bersih banget. Jadilah itu hasilnya. Tapi kalau kalian menggunakan suara sendiri yang memang bersih banget, kemungkinan hasilnya akan lebih bagus, tidak sekasar ini tadi ya. Intinya ini adalah sebagai contoh, nanti kalian bisa eksperimen sendiri. Ya mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe guys. Dan see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.